Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang ada di studio, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ibu-ibu? Sehat. Masya Allah, saya doakan hidupnya barokah. Amin. Yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Yang malas ibadah Allah rajinkan. Amin. Yang muncungnya lancip Allah tobatkan. Amin. Yang banyak utang Allah lunaskan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pemirsa yang ada di rumah dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yaitu sikap dan keyakinan umat di bulan Safar. Sikap dan keyakinan umat di bulan Safar. Insya Allah bersama Tuan Guru kita langsung kita hadirkan dari Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yaitu ketuanya langsung turun, Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Hasan Matsum MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kesibukan Ustaz? Ya, sementara ini tentu kesibukan mengurus umat, termasuk ibu-ibu kita ini. Masya ya, Allah. Mengisi pengajian-pengajian, itu yang bisa dilakukan. Alhamdulillah. Yang penting bagaimana umat ini dapat terus maslahat di dunia dan tentunya menuju ke akhirat. MUI Kota Medan gimana Ustaz? Ya Alhamdulillah, kita baru ini melaksanakan kegiatan Pekan Khas. Oh iya, Pekan Halal Banda Sehat. Kori internasional Alhamdulillah ya. ini di sana juga kita selain kuliner ada perlombaan. Banyak sekali perlombaan. Saya lihat sukses Ustaz. Alhamdulillah. Barokah Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang semangat kita dalam bermajelis ilmu, hari ini kita perkenalkan dulu ibu-ibu yang sudah cantik-cantik dengan seragamnya. Udah lunas semua, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang 10 kali bayar ya, Masya Allah. Pertama kita kenalkan dulu Majelis Taklim Muslimah Emplacement. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah. Majelis Taklim Muslimat Emplacement Helvetia selalu di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, barokah, Masya Allah. Walaupun tadi andong-andong ada yang kemari, tapi udah paten, Bu, Masya Allah. Kemudian, selanjutnya pemirsa, kita perkenalkan Majelis Taklim yang kedua, Majelis Taklim Al-Ikhwani. Silahkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumarni mewakili dari Majelis Taklim Al-Ikhwani Dusun 5A. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ngaji bareng nyaman di hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi Bu gerakannya mau kayak gini apa gini? Selanjutnya yang ketiga Majelis Taklim Jais An-Nisa. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hajah Witari mewakili daripada pengajian Majelis Taklim Jais An-Nisa Desa Helvetia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulumi wa dawaiha wa afiyati abdai wa sifaiya wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ngaji bareng alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman amida. Masya Allah. Ini tiga-tiga kompak gini-gini semua ya Bu, Masya Allah. Sekarang kita masuki yang keempat, Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas Dusun 7 Helvetia. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Salatullah Hidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kami dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas, alhamdulillah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak pun ikhlas nunggu ibu nih cakap ya kan Bu, Masya Allah, mantap ibu-ibu. Kemudian yang kelima terakhir, tetap semangat, Majelis Ta'lim Nurul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Mardia dari Majelis Taklim Nurul Hasanah, Jalan Bambu, Helvetia, Pasar 8, Dusun 8. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nurul Hasanah ngaji bareng, alhamdulillah. Masya Terima kasih. Allah. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Pemenangnya adalah yang belum hafal itu ya, Masya Allah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, alhamdulillah. Sebelum kita memulai kajian kita agar menambah semangat kita, mari kita dengarkan yang ingin tampil nih di tengah-tengah kita, yaitu Ikhlas Band dengan judul Selawat dipopulerkan oleh Ungu. Silahkan Ikhlas Band. Udah siap mendengarkan pengajian? Insya Allah. Dan kita sama-sama mendengarkan dengan baik, dengan seksama materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, sikap dan keyakinan umat di bulan Safar bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Hasan Matsum MAG. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, wabil khusus ibu-ibu yang tadi sudah ditanyakan mengenai seragamnya, saya dengar udah lunas semua ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah yang cukup ceria pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini, insya Allah dalam satu niat ngaji bareng ya. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Ya ma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dan ibu-ibu Majelis Taklim yang dirahmati Allah, pada kesempatan ngaji bareng kali ini kita mengambil tema untuk mengkaji bulan yang insya Allah lebih kurang 13 hari ke depan akan menjelang atau menemui kita. Jadi hari ini kita sudah berada di bulan Muharram ya Bapak Ibu ya, Muharram tanggal 19 atau 18 lebih kurang hitungannya seperti itu. Ya, di bulan Muharram sebentar lagi kita akan masuk bulan Safar. Nah, banyak mitos-mitos yang sampai kepada kita dari generasi-generasi awal kita atau dari tonggo-tonggo kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita datang ke rumahnya. Bu, ya, ini saya ada rencana lah Bu. Rencana apa? Rencana mau menikahkan anak saya nanti. Tanggal berapa? Ya mungkin di hari Rabu lah bulan Safar. Oh jangan. Kenapa? Hari Rabu itu hari pantangan. Apalagi Rabu habis. Rabu Bekasan itu. Itu hari sial itu kan. Hari sial itu jangan dibuat di sana. Lah,
Jadi Bu, ya udah, kalau gitu lewatkan. Gara-gara harus dilewatkan, terpaksa banyak terkorban. Pertama, calon mantu kebetulan liburnya di bulan itu. Sudah persiapan, sudah matang di tanggal itu. Kalau dibatalkan, undangan sudah ditempah. Wah. Kemudian apa lagi? Setelah yang ditempah itu, pelaminan. Itu kalau istilah orang, kalau dibatalkan panjar hilang itu, ya kan? Wah, itu panjar hilang. Nah, banyak hal terjadi. Lalu apakah betul tidak boleh kita melaksanakan kegiatan semisal pernikahan di bulan Safar atau lebih dikenal pada Rabu Habis di bulan Safar ini? Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak pemirsa dimanapun berada, ini adalah mitos yang tidak ada dalam ajaran agama Islam. Bahkan kalau kita baca sejarah, Rasul nikah dengan Khadijah itu bulan apa? Dari kitab-kitab sirah nabawiyah, Rasul nikah dengan Khadijah itu pada hari Rabu akhir bulan Safar. Mengapa Rasul laksanakan hari Rabu akhir bulan Safar? Ternyata ibu-ibu dirahmati Allah, para pemirsa dimanapun berada, mitos tentang sialnya bulan Safar, apalagi Rabu Habis itu sudah ada jauh sebelum Rasul hadir ke muka bumi ini. Jauh. Makanya orang-orang zaman jahiliyah dulu juga seperti itu. Apa kita mau itu? Masuk kelompok jahiliyah yang begitu tuh. Ya. Makanya Rasul sengaja menikah mencari hari Rabu akhir bulan Safar untuk apa? Untuk menyangkal pandangan orang bahwa nikah hari Rabu akhir bulan Safar itu membawa sial. Kita lihat, Rasul ada anak tidak dari pernikahan dengan Khadijah? Banyak anaknya. Ada 7 anak Rasulullah lahir dari rahim Khadijah yang menikah hari Rabu akhir bulan Safar itu. 1. Lalu Rasul ingin menyangkal lagi pandangan orang jahiliyah, orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa bulan Safar apalagi akhir bulan Safar Rabu Habis itu bulan sial atau hari sial. Dia nikahkan putri tercintanya Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga hari Rabu di akhir bulan Safar. Ini menandakan bahwa mitos yang terbangun itu warisan masa lalu yang terbungkus indah sampai hari ini, yang syariat Islam melalui perbuatan Rasul sudah dibantah. Oleh karena itu kepada kita warisilah sebagai pewaris ajaran Rasul, kan begitu kan? Sepakat ini ibu-ibu? Sepakat. Ini ada yang membatalkan jalan-jalan nanti. Hah? Ini katanya mau jalan-jalan Rabu Habis kan? Oh batal lah Ustaz ini ya. Wah, ini tidak ya. Jadi tidak ada larangan-larangan. Tadi sudah kita bacakan surah Al-Quran. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran. Sesungguhnya bulan dalam hitungan yang diciptakan Allah itu ada 12 bulan. Ya ma khalaqas samawati wal ard fi kitabillah ya ma khalaqas samawati. Itu ketetapan Allah dalam kitab Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini 12 bulan itu sudah Allah tentukan. Jadi bukan Rasul yang membuat 12 bulan itu Bu. Muharram, Safar sampai Zulhijjah itu bukan Rasul. Apalagi Umar, Abu Bakar bukan. Itu Allah yang ciptakan. Minha arbatun hurum. Memang di antara 4 bulan dari 12 bulan itu ada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan. Kata Rasulullah, salah satu mutawaliyat. Ada 3 yang beriringan. Ayo, ibu-ibu hafal 3 beriringan itu? Ustadz izin sebelum Ya. kita kasih pertanyaan sama ibu-ibu, Iya. yang 3 itu kita akan lanjutkan setelah Baik, tayangan sempat berikut ngopek ini. kalau gitu. Jangan kemana-mana, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI dan saksikan Ikhlas Band Dinas Salam Nisa Sawia. Bareng di TVRI. Nyaman di
Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ibu-ibu, tadi kajian kita terhenti di 3 bergandeng 1 misah di bulan-bulan Haram. Ibu-ibu ada yang tahu 3 bulan Haram dan ditambah 1 berarti 4 bulan Haram. Apa-apa aja yang tahu boleh pulang. Ya, Masya Allah. Ustadz, sebelum kita kasih pertanyaan kepada ibu-ibu, memberikan pertanyaan kepada kita, kasih tahu dong Ustadz, 3 yang bergandeng dan 1 yang misah. Silakan. Kita kan nggak mau beban ibu-ibu, kita sayang kan. Jadi 3 bulan yang bergandengan kata Rasul adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Bulan ini ya. Oleh karena itu bulan-bulan yang 3 ini kita banyak beramal baik di dalamnya dan menghindarkan amal buruk. Lalu 1 bulan terpisah mana? Kata Rasul adalah Rajabul Mudhar, baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Nah, bulan Rajab ini juga adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang banyak nilai kebaikan kalau kita beramal baik. Sebaliknya banyak dosa kalau beramal buruk di situ. Sengaja dicarinya Ustadz di bulan Rajab itu untuk bisa maling di situ. Hilanglah pagar tetangga kawan tuh. Karena ayat itu juga mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan saling menzalimi. Iya, baik. Ini terkait dengan bulan-bulan yang Allah sebutkan tadi, tidak ada satupun baik Al-Quran maupun hadis yang memberi penjelasan bahwa di antara 12 bulan ini ada bulan yang buruk. Bulan mulia ada. Bulan yang baik, bulan utamakan ada, yaitu 4 bulan haram. Lalu bulan jelek ada nggak? Bulan sial. Waduh Ustaz, kami ada baca. Nah, itu yang dibaca itu nanti mungkin bisa ditanyakan nanti kepada host kita ya, jangan sama saya. Nah ini sekali lagi bahwa tidak ada penjelasan syariat baik Al-Quran maupun hadis bahwa di antara 12 bulan itu ada kategori kelompok adanya bulan-bulan sial. Berarti Ustadz izin, apakah ini termasuk tiaroh atau tatayur menganggap sial sesuatu? Karena di lapangan ada juga kita lihat misalnya angka 13 sial, tapi gaji 13 dimakan juga ya Bu ya. 13 tidak sial ya kan. Nah, kalau dulu sebelum kita lanjut sedikit ke bulan Safar ini, ini ibu-ibu yakin saya juga mengalami sebagaimana saya alami karena generasi kita tidak jauh beda. Ya kan? Saya sekarang umur 56 kalau hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Hijriah berapa Bu kira-kira umur saya bandingannya? 58. 60 ya. Masya Allah. Karena perbandingan ada 10 hari kelebihan bulan tahun-tahun Masehi dibanding tahun Hijriah. Jadi kalau saya sekarang umur 56, umur 60. Untuk catatan pegawai negeri rugi itu karena pensiun kan gitu. Tapi kalau kita menghitung waktu sebetulnya umur Rasulullah itu boleh jadi adalah 60 Hijriah gitu. Nah, jadi maksud saya bagi kita yang sudah gaya seperti umur saya, itu jangan lagi macam-macam karena umur sudah 60 sebetulnya. Masya Allah. Karena kata Rasul, umur umatku adalah baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70. 60 sudah hati-hatilah itu ya. Nah, kita ini dulu kalau di kampung saya Ustaz, kalau ada burung elang lalu lalang gitu, bunyi dia. Wak mana lah meninggal tuh. Itu gimana Ustaz? Itu gimana itu? Itu gimana tanggapan gitu Ustaz? Iya itulah yang dikatakan tayarah tadi. Ada tanggapan-tanggapan, pandang-pandangan. Apalagi kalau ada burung gagak lalu lalang, gawat itu. Ayahku lah mungkin meninggal itu kan. Ada burung gagak, apalagi bunyinya malam hari Bu kan. Nah, sudahlah kita takut, lebih takut lagi adanya mitos-mitos. Siapa pula yang meninggal ini kan gitu. Nah ini dulu ada, walaupun tidak terkait dengan bulan Safar. Apalagi dikaitkan dengan bulan Safar, sudahlah burung elangnya lalu lalang di atas rumah. Tambah pula gagak bertengger, bulan Safar pula
mau lari itu dari rumah itu. Wah, ini rumahnya ada hantunya ini, ya. Ini bisa gawat. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang keliru, mitos, bertentangan dengan syariat. Allah mengatakan pada surah At-Taghabun ayat 11. Ada yang hafal ini? Ma asoba mim musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang Allah timpakan ke kita, yang Allah rasakan pada diri dan keluarga kita, kepada harta kita, apapun yang kita miliki, illa biiznillah. Itu semuanya sudah merupakan izin Allah, ketetapan Allah. Itu ya. Wa may yu'min billah, barang siapa yang beriman dengan ketetapan-ketetapan Allah itu, yahdi qalbah, Allah pasti akan berikan petunjuk di hati kita ini. Bukan petunjuk percaya kepada yang tatayyur itu, apa namanya, yang mitos-mitos itu tadi. Yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu yang jelas dan tersembunyi dari kita ini. Nah, Bu Hajah yang cantik-cantik molek ini, jangan coba-coba bersembunyi di hadapan Allah. Masya Allah. Diri kita yang kasar Allah tahu. Diri kita yang ada di hati Allah tahu. Mengapa kita mendapatkan keburukan-keburukan? Boleh jadi kita sangka buruk kepada Allah. Itunya. Ana inda dzanni abdi bi. Aku terserah persangkaan hambaku saja. Kalau hambaku menyangka bulan Safar ini buruk, dia akan dapat keburukan itu. Makanya kita ibu-ibu diajari optimis yang baik-baik. Jangan kita pesimis saja hidup nih. Lihat orang gimana Bu, aduh, lihat orang, alah, itu bentar lagi meninggal itu. Model seperti itu, mengeluh sana, aduh ini sakit itu tak panjang umurnya. Nah kita lihat ibu sebelah sini, panjang umurnya. Amin. Mengapa? Optimis dalam hidup. Baik sangka kepada Allah. Ya Bu ya, kita baik sangka kepada Allah, walaupun orang mengatakan bulan Safar ini dengan ragam keburukan, memandang sial, insya Allah kalau kita berpandangan positif, memandang bulan baik, insya Allah kebaikan akan diberikan Allah kepada kita. Insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Di hati. Masya Allah. Tetap semangat. Ya. Ustadz, kita kasih segmen untuk kesempatan ibu-ibu yang ada di sini untuk bertanya kepada kita. Ibu-ibu ada yang mau nanya atau ada yang mau pulang? Enggak ada ya, Masya Allah. Silakan Bu. Yang pertama mungkin Ibu Hajah Siti Apni. Mana? Mau nanya Bu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TPRI. Nyaman di hati. Baik, Al Ustadz, izin saya mau bertanya seputar materi kita pada hari ini. Bagaimana pandangan Ustadz tentang keagungan melaksanakan akad nikah di bulan Safar? Terima kasih. Masya Allah. Siapa yang mau menikah lagi kira-kira Bu? Itu gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Atau kita tampung yang kedua Ustadz, biar sekalian. Mungkin karena saya sudah agak tua, takut saya lupa nanti. Oh iya. Silakan Ustadz. Baik. Kepada para pemirsa dan ibu-ibu, khususnya Ibu Hajah Apni tadi yang bertanya, ini bukan berarti Hajah Apni mau nikah lagi, tidak. Iya. Dia mau nikahkan anaknya. Ya, jadi dia bertanya, bagaimana keagungan menikah di bulan Safar ini? Ya memang dalam syariat kita tidak menemukan adanya keagungan, adanya kelebihan menikah di bulan Safar. Walaupun tadi kita sebutkan Rasul itu menikah di bulan Safar, banyak kebaikan-kebaikan. Saya ingin tambahkan sebelum saya jawab ke poin yang itu. Rasul kalau kita ingat ini kan bulan Muharram. Kita kenal dengan peringatan hijrah kan? Ayo, Rasul hijrah itu bulan apa? Bulan Safar. Sengaja lagi-lagi Rasul milih di malam Rabu tanggal 27 Safar. Sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Hafal kita tuh ya Bu ya? Oh enggak Ustadz, sampai di Madinah kemarin itu bukan bulan Rabiul Awal, bulan haji. Itu berarti gurunya
perlu dikader ulang. Jadi sepakat kita bahwa Rasul itu sampai di Madinah Rabiul Awal. Berangkatnya adalah akhir bulan Safar, perjalanan 15 hari perjalanan. Pertanyaannya, kapan Rasul berangkat? Pada malam Rabu akhir bulan Safar. Lagi-lagi untuk apa? Rasul mau menyangkal pandangan orang tentang buruknya melakukan sebuah kegiatan, sebuah program di akhir bulan Safar. Nah, termasuk tadi memang tidak ada kemuliaan, kelebihan, tetapi melaksanakan pernikahan di bulan Safar itu tidak ada pantangan, larangan dan keburukan, ya. Nah, yang jelas menikah itu sendiri adalah barokah. Menikah itu banyak fadilahnya. Orang yang menikah kata Rasul, maka jangan ditunda-tunda. Yang udah nikah, Sabar dulu. sabar dulu gitu ya. Mau nikah lagi ya itu sabar dulu gitu kan. Doh, Ustaz kata Bu Abni nanti ini kalau gitu Ustaz menikah lagi Ustaz dapat fadilah itu apa? Fadilahnya orang sudah menikah itu Allah beri fadilah sholatnya 60 kali lipat dibandingkan kalau dia masih sendiri. Nah, jadi fadilah itu yang kita capai, jadi bukan fadilah di bulan Safarnya. Nih kepada Bu Japni, terima kasih kepada pemirsa TVRI dimanapun berada. Jadi kita laksanakan, dipercepat itu lebih baik menikah itu. Karena kata Rasul, ada berapa yang tidak boleh ditunda ibu-ibu? Ayo, ada? Berapa ini? 4? Ah, ini berarti udah ngantuk dibilang 4. Oh, enggak ngantuk rupanya. Saya kira ngantuk. Karena ada juga orang ngaji itu ngantuk dia. Tapi ngaji bareng ini enggak ngantuk ya. Masya Allah. 3. Pertama, sholat kalau sudah dapat datang waktunya. Sholat jangan ditunda-tunda. Yang kedua, jenazah. Kalau sudah meninggal suami bu, antar cepat. Bukan enggak sayang bang, enggak. Kebaikan nunggu abang di alam kubur, abang tuh abang orang baik. Malaikat Rahman sudah nunggu dengan kasih sayangnya di sana. Mungkar wa nakir nunggu dengan kebaikannya di sana. Kuantar abang dengan kasih sayangku. Wah gitu. Yang ketiga, anak gadis kalau sudah ada jodoh, ya, nikahkan segera. Fadilah itu. Jadi jangan ada lagi keengganan kita untuk menikahkan di bulan Safar. Tunda dulu, bulan panas enggak. Ya. Malah kalau ditunda saya nggak mau datang kalau diundang. Nah gitu. Kalau diundang ya, pede kali ya. Nah itu kira-kira Bu Ajab nih. Terima kasih. Jadi ibu-ibu kalau mau cari calon menantu, cari yang pintar baca Quran. Tajwid aja diperhatikan, apalagi anak ibu. Ibu jujur, kalau ada 2 laki-laki melamar anak gadis ibu, 1 PNS naik mobil mewah, 1 lagi hafal Quran 30 juz naik kereta legenda engkolnya lepas. Kira-kira kalau 2 laki-laki ini melamar anak gadis ibu, pilih yang mana? PNS atau hafal Quran? Mudah-mudahan jodoh anak kita soleh amin. Ya amin. Masya Allah. Nah kemudian ada yang kedua ingin bertanya kepada Ustadz kita, Ibu Saumi. Mana Ibu? Ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Ya silakan. Berdiri Bu. Oh berdiri lebih jelas. Iya gitu berdiri ya. Bu. Masya Allah. Iya. Cuman jangan lari situ aja. Situ aja. Nah situ. Iya. Silakan Bu. Pakai mic-nya. Nah udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya kalau nggak pemanasan nggak enak Pak Ustadz. Tinggi-tinggi si matahari. Cakep. Tinggi sejengkal si 2 jari. Iya. Kalau tidak undangan dari TPRI, takkan kami sampai di sini. Allah. Terus Bu. Perkenalkan Pak, nama saya Ibu Somi Hais dari Dusun 8 Pengajian Lupa. Pengajian Nurul Hasanah, Jalan Bambu.
Helvetia. Iya, silakan Bu. Yang saya tanyakan, Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz adanya larangan adat berpergian di hari Rabu Abis atau Rebo Wekasan di bulan Safar? Iya, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, bagaimana itu Ustadz? Silakan Ustadz. Ya. Ini tadi di awal juga sudah saya Sampaikan. gambaran ya, ada gambaran umum ya tentang Rabu Abis atau Rebo Wekasan itu ya. Ini memang kepada Ibu dan juga kita yang hadir, demikian juga pemirsa ya. Ini memang Rebo Wekasan ini tradisi yang memang ajarannya ada. Ajaran ada dan menjadi tradisi kita. Ajaran ini memang bersumber dari kitab Mujarrabat Ahmad Aiderobi. Ibu punya kitab Mujarrabat? Oh, ada Mujarrabat tuh. Nanti kalau panas anaknya tulis ini taruh di piring gitu ya. Nah, nanti disapu pakai air putih itu kan. Atau baca ini tulis ini. Nah, itu kitab itu ada. Nama kitabnya kitab Mujarrabat Al-Kubra. Mujarrabat Kubra karya Syekh Imam Ad-Dairobi dari Mesir beliau ini. Ya, beliau ingat saya hidup pada tahun 1115 ingat saya ya, Masehi. Nah, memang dalam kitab itu ada penjelasan-penjelasan tentang musibah-musibah, bala, keburukan yang Allah turunkan pada akhir bulan Safar, terutama pada hari Rabu akhir bulan Safar. Itu. Oleh karena itu nanti di sana ada amalan-amalan. Biasanya itu ya. Kalau orang tua kita ada amalan-amalan. Nah, ajaran ini dikembangkan oleh Wali Songo di Jawa awalnya. Mengapa Wali Songo mengembangkan ajaran ini? Karena kebetulan begitu Wali Songo datang ke Pulau Jawa, di sana banyak sekali tradisi tolak bala. Itu. Tolak bala yang diisi dengan perbuatan-perbuatan syirik, ibu-ibu. Apa? Nyembelih kebo. Kepalanya ditaruh kemana? Dihanyutkan ke laut, kan gitu? Ke laut. Ada lagi nyembelih kambing, letakkan di mana? Cari tempat tinggi, letakkan tempat tinggi. Nah, macam-macam. Akhirnya bagaimanalah cara merubah tradisi syirik ini, kata Wali Songo. Gitu dia. Maka diajarkanlah ibadah-ibadah dalam bentuk tolak bala. Ada ibadah sholatnya, ada doa-doanya, ada zikir-zikirnya. Dirubah itu. Pertanyaannya, salah atau tidak apa yang dilakukan Wali Songo? Tidak salah. Betul itu. Dalam rangka jangan sempat umat Islam terjebak dalam kesyirikan. Nah, tetapi lambat laun belakangan ibu-ibu dan para pemirsa dirahmati Allah, kita kaji ulang amalan ini. Mengapa dikaji ulang? Karena tidak boleh ada ibadah, tidak boleh ada amalan yang mengatasnamakan agama kalau tidak punya dalil. Bukan data, Bu. Dalil. Ya, data juga ya. Dalil. Nah, itu tertolak nanti. Kata Rasul, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengkreasi, barang siapa yang membuat-buat satu amalan, satu ibadah yang disandarkan kepada ajaran kami, kata Rasul, ajaran itu tertolak. Tidak boleh kita lakukan. Sementara amalan-amalan tertentu yang disandarkan kepada Rabu Abis di bulan Safar itu tidak ada dasarnya. Kalau mau ibadah, ibadah saja. Mau Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, ya terserah saja. Ahad, ya silahkan ibadah. Banyak ibadah, ya silahkan. Bagus itu. Nah, ini boleh jadi, tunggu ya, boleh jadi niat dari Wali Songo dulu pun begitunya itu. Ya, kebetulan dilaksanakan itu hari Rabu, akhir bulan Safar,
yang tadi saya ingatkan di awal, sebelum Rasul hadir ke muka bumi pun tradisi itu sudah ada kan? Zaman jahiliyah dulu, boleh jadi ada orang jahiliyah dulu, orang Yahudi dulu datang ke Indonesia. Petuk emang apa? Petuk ama wong Jawa itu. Kan bisa jadi kan? Sebelum Rasulullah hadir ada orang jahiliyah. Dulu kan pakai kapal laut ya kan? Kapal laut, berlayar atau apa, terdampar di Pulau Jawa. Mengapa? Karena tradisi itu nyatanya ketika Wali Songo hadir sudah ada tradisi Rabu Habis itu. Bagaimana mengikisnya? Maka dibuatlah ibadah-ibadah tertentu tadi yang juga bersumber dari kitab Al-Mujarrabat Ahmad Ad-Dairubi itu. Nah inilah yang mau pelan-pelan kita perbaiki. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi, rahmati Allah, kalau mau beribadah nanti Rabu Habis silahkan ibadah, tapi jangan dilekatkan bahwa itu merupakan ibadah akhir yang khusus. Kita tahan dulu Ustaz. Ya, baik. Ibu-ibu masih semangat? Ya. Kok ngantuk? Masih semangat? Ngaji bareng di TVRI? Jangan kemana-mana, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI, Surgamu Ikhlas Band Ungu. Ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih semangat? Dan terima kasih pemirsa yang ada di rumah yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Topik pembahasan kita menarik sekali, sikap dan keyakinan umat di bulan Safar bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Hajj Dr. Haji Hasan Matum MAG, beliau sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Medan. Nah, izin ibu-ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Wiwi Witari. Saya perwakilan dari Majelis Taklim Jais Anisa Helvetia. Ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Ustadz izin, saya mau bertanya, bagaimana pendapat Ustadz banyaknya amalan yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam di akhir Rabu Syafar? Bagaimana pendapat Ustadz? Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, para pemirsa, bil khusus Ibu Hajah Wiwi ya, yang tadi bertanya dari studio TVRI pada hari ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang ini, tadi belum tuntas karena kita masuk selingan tadi. Pertanyaan sebelumnya tadi pandangan syariat lah ya, bukan saya mewakili dari syariat-syariat kita yang ada dalam rangka penjelasannya bepergian di bulan Safar ini. Nah, jadi seiring dengan kegiatan menikahkan, ya bepergian juga. Apalagi bepergiannya dalam niat yang baik. Ibu mau kemana? Ada kawan saya Ustadz sakit sekarang Ustadz. Saya mau mengunjungi dia di rumah sakit. Bontot sudah saya siapkan, buah sudah saya beli, tiket pun sudah saya ambil karena agak jauh rumah sakitnya Ustadz. Cuma saya lihat tanggal, rupanya Rabu Habis Ustadz, tak jadi saya berangkat. Mengapa? Takut ada bala. Nah, ini naudzubillah. Niat baik menghubungkan silaturahim jangan sempat gara-gara keyakinan kita Rabu Habis itu ada bala, ada kesulitan, ada kesialan, membungkam atau membatalkan niat baik tadi. Padahal nilai silaturahim kata Rasulullah, kata syariat Islam, Allah akan menghubungkan hubungan dengan hamba ketika hamba menghubungkan silaturahim
Rahim. Tapi kalau memutuskan, Allah pun putuskan hubungan dengan si hamba, kan begitu. Nah ini kesempatan baik, makanya silahkan berangkat ya, apalagi pengajian untuk ngaji bareng. Boleh jadi nanti ngaji bareng kita ini Rabu habis pula kan. Tak jadi berangkat ngaji bareng, apa? Oh Ustadz ini ya Rabu habis, ini bahaya nih Ustadz. Ini kena balan nanti sama TPRI-nya. Oh na'udzubillah itu ya. Ini tidak ada hal-hal seperti itu dalam ajaran kami Islam. Nah pertanyaannya tadi, amalan apa ya yang kita laksanakan? Ya memang dalam kitab yang kita sebutkan tadi ada amalan-amalan itu. Walaupun ini sekali lagi tidak disyariatkan, tapi ada diamalkan orang. Apa amalannya? Pertama waktu duha itu sholat sunat 4 rakaat. Masing-masing 4 rakaat itu setelah Al-Fatihah baca surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Berapa kali? Bu, jamaah? 17 kali. Oh, lama berdiri itu. Kalau ibu-ibu yang sudah agak apa? Kebas juga itu ya kan? Nah, 17 kali surah Al-Kautsar. Setelah itu baca surah Al-Ikhlas 5 kali. Setelah itu surah Ma'ujatain. Ya, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sekali. Ada dalam kitab itu, Bu. Tapi sekali lagi, kalau ini dalam niat sholat sunnah mutlak silahkan saja. Tak dikaitkan khusus dengan Rabu habis. Jangan ibu-ibu dan para pemirsa membuat niat usolli sunatan Rabu habis arba'ah rakaatin. Wah, jangan. Haram hukumnya itu. Apa hukumnya, Bu? Haram hukumnya. Nama itu apa itu? Usolli, bukan nama itu. Usolli sunatan Rabu habis arba'ah takbiratin. Wah, lillahi ta'ala, haram hukumnya. Tapi kalau kita sholat sunat mutlak, usolli sunatan rakaataini atau arba' rakaat lillahi ta'ala sudah. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Niat sholat sunnah mutlak, niat sholat sunnah hajat, niat sholat sunat taubat, lebih banyak sholat taubat kita banyak bagus itu. Tapi tidak ada dikaitkan dengan khusus hari Rabu habisnya itu. Nah ini tidak apa-apa ya. Jadi amalan itu ada. Kita ulang lagi. Sekarang memperkenalkan amalan yang pernah dibuat 4 rakaat sholat di waktu duha. Setiap rakaat setelah Fatihah baca Al-Kautsar 17 kali, Al-Ikhlas 5 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Habis itu doa tolak bala kepada Allah. Itu dilakukan Bapak Ibu oleh orang-orang tua kita yang mengambil tradisi itu. Tapi sekali lagi kepada kita para pemirsa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita muliakan, amalan ini tidak ada, maka kita ganti dengan amalan-amalan ibadah sunnah mutlak. Sholat sunat mutlak. Kalau mau sholat sunat dikaitkan banyak. Sholat sunat hajat bisa, sholat sunat taubat bisa, apalagi banyaklah sholat-sholat yang disyariatkan untuk kita laksanakan. Ini ya Bu Hajah mewakili dari jamaah dan para pemirsa terkait dengan amalan apa yang dilakukan di bulan Safar ini. Masya Allah, ngaji bareng di TVRI. Masih semangat andung-andung. Masya Allah, mudah-mudahan barokah hidupnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah terakhir mungkin dari Ibu Hajah, silakan ingin bertanya Bu, silakan. Ayo, hati-hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajjah Aminah dari Peruritan An-Nisa Komplek PTP ini Susun 11 sebagai tuan rumah di sini. Sebagai tuan rumah. Silakan. Tapi tadi pertanyaannya sudah dijawab oleh Pak Ustadz. Yang saya tanyakan tadi mengenai amalan apa yang dapat dilaksanakan pada bulan Safar. Nah, saya jawab sama Pak Ustadz. Iya, mau nanya yang lain silakan.
pertanyaan yang lainnya, apa saja yang dapat kami laksanakan di bulan Safar ini yang ringan-ringan saja Ustadz, yang bisa kami laksanakan di bulan Safar. Itu saja Ustadz. Kalau tadi sholatnya baca Al-Kautsar sampai 17 kali, kaki pun dah getar, royong gitu ya Bu ya. Sehari-harinya yang sebelum sampai di bulan lewat Iya, Safar. entah ada istighfar, entah ada sholawat apa. Silakan Ustadz. Itu saja ya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ibu Hajjah Aminah, cantik betul hari ini kita lihat ya. Iya, kacamatanya itu Ustaz. Oh iya, kacamatanya itu ya. Udah lunas juga itu. Udah. Baik. Tadi ada pertanyaan mewakili kita semua. Lalu amalan-amalan apa yang baik kita laksanakan? Semua amal itu baik. Terutama yang terbaik ibu-ibu yang seusia lebih kurang sama saya ini, apalah amal terbaik kita di umur 60 tahun ke atas ini? Tidak ada amalan terbaik kecuali yang mengarah kepada amalan taubat. Taubat. Itu yang terbaik. Karena kata Rasulullah, at-taib ilallah kamal la dzamballahu. Orang yang taubat kepada Allah akan kembali kepada Allah dalam keadaan seperti tak ada dosa ada. Ketika kembali, tak ada beban itu. Nah, ada riwayat, Bu, amalannya sederhana saja. Zikir sudah kita laksanakan. Pertanyaannya nanti balik ke ibu, mampu tidak melaksanakan? Nah ini dia. Insya Allah janji ya, kita laksanakan. Ini boleh 10 kali, boleh 100 kali. Ya, kadang ada juga 40 kali. Apa amalannya? Baca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh tambah yuhyi wa yumit, boleh tidak? Hadisnya ada 2. Ada hadisnya pakai yuhyi wa yumit. Ada yang tidak pakai yuhyi wa yumit. Nah, yang saya bacakan tadi tidak ada yuhyi wa yumitnya. Kita ulang, ayo. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, orang yang membaca ini 10 kali setelah bangun tidur atau 100 kali setelah bangun tidur, kalau 10 Allah akan jagakan seolah-olah dia telah memerdekakan satu orang budak. Seolah-olah. Budak tuh mahal tuh Bu. 100 juta itu minimal kan. Nah, lalu Allah tambah kebaikan pada hari itu. Yang terpenting Allah jaga kita dari gangguan syaitan pada hari itu sampai matahari terbenam. Matahari terbenam, habis salat maghrib baca lagi. Ayo, bacaannya apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat yang terbiasa menyambung yuhyi umid silakan saja ya. Saya akan membacakan teks hadisnya. Di teks hadis tidak ada yuhyi umid maksud saya yang ini kan. Nah, baca sebelum tidur kita baca, atau sholat maghrib baca. Allah jaga pula kita sampai subuh. Nah, kalau 100 kali Rasul mengatakan seolah-olah dia telah memerdekakan 10 orang budak. Allah pelihara dia dari 100 keburukan, Allah berikan kepada dia 100 kebaikan. Allah angkat pula 100 derajatnya. Nah, itu. Tapi berapa? 100. Saya habis sholat subuh yang sering saya kerjakan itu, saya tes berapa lama ini? Enggak lamanya Bu, paling lama 10 menit itu. Ya baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah pelihara kita dari pagi sampai sore dari gangguan setan. Baca sore, Allah pelihara kita sore sampai subuhnya. Meninggal dalam kondisi seperti itu, insya Allah termasuk orang yang meninggal dalam keadaan taubat kepada Allah.
Mungkin buat Jamina itu saja, satu saja mirip Rasul dulu ditanya ya Rasulullah gitu katanya. Ya Rasulullah, alimni amalan. Ya Rasul, tolong ajariku amal. Ya wa aklil. Ya, sebelum aklil gini, ada khulu bihil jannah. Ajarkan kepadaku amalan, ada khulu bihil jannah. Yang dengan amal itu aku bisa masuk surga, kata sahabat ini. Kok tanggung itu? Amal langsung masuk surga. Wa aklil. Tapi amalnya sikit aja. Ini keren juga nih sahabat yang bertanya ini. Dia minta amal masuk surga, tapi amalnya nggak boleh banyak. Apa kata Rasul jawabnya? La taghdab. Jangan kau simpan rasa marah. Jangan kau pernah marah. Marah dalam makna emosi. Marah boleh kita dalam ajaran Islam? Boleh. Marah yang menunjukkan tanggung jawab kita. Anak nakal dimarahi. Suami keluyuran tak pulang-pulang dimarahi. Tapi marah kita niat lillah. Meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah. Yang salah itu marah dengan emosi. Nah itu yang kata Rasulullah. La taghdab itu jangan marah yang mengandung emosi. Kalau marah yang mengandung nilai kebaikan untuk meluruskan orang, membenarkan yang salah, itu bukan saja boleh, malah disyariatkan, diperintah. Kalau tidak, bagaimana ada amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, Ustadz itu orang tuh berjudi di sana. Udahlah, kita tak boleh marah. Itu bahaya itu. Tidak boleh marah, tidak boleh. Nah ini kepada kita sedikit amalan mungkin bisa kita kerjakan di bulan Safar. Kita yakin bulan Safar itu masuk dari bulan-bulan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa beramal baik di dalamnya, dan jangan ada lagi mitos-mitos kesialan di situ. Mitos-mitos ini keburukan, ya kan? Jangan ada di situ. Ini mungkin kita bisa sampaikan sebagai jawaban ya. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ibu-ibu masih semangat? Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Gitu dong, masih semangat. Yang udah mulai ngantuk, agak bangun-bangunkan sedikit Bu. Udah mau sampai terminal bilang. Masya Allah. Nah ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu-ibu dan kita semua ingin juga selamat dan ingin bertemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika kau ingin bertemu dengan Allah, maka banyaklah melakukan amal soleh dan jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kita ini sepertinya sudah berada di penghujung acara Ustadz. Ada penekanan lagi yang bisa disampaikan kepada ibu-ibu yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Mungkin seputar tentang topik ini atau hal-hal yang berkembang yang hari ini di tengah-tengah masyarakat kita juga ada yang meresahkan. Silakan Ustadz. Baik, kepada ibu-ibu yang kami muliakan dan para pemirsa TVRI dimanapun berada, apa yang kita kerjakan hari ini, kita ini ngaji bareng. Ngaji bareng ini bukan hanya karena hadir di TVRI, tapi kita ngaji bareng dimanapun. Niatnya apa? Niatnya menuntut ilmu. Karena itu yang bisa meluruskan amal ibadah kita. Terkait ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi di bulan Safar ini kan, kita harus mengaji. Makanya kata Rasulullah, manil tamasa torikon, man salaka torikon. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, dengan niat mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah pasti akan berikan kepada dia kemudahan-kemudahan untuk ke jannah. Jannah itu bisa dalam makna surga, jannah itu bisa dalam makna kebahagiaan, jannah itu bisa dalam makna kelapangan hidup, ketenangan hidup. Allah akan berikan itu. Maka kalau kita tidak berilmu, sempit semua. Tapi orang berilmu insya Allah lapang. Lapang hidupnya, lapang dadanya, lapang cara berpikirnya.
melihat orang yang mungkin agak berbeda dengan dia, tak langsung menyalahkan, oh kau ini kafir, ya tidak. Boleh jadi ada ilmu yang belum kita tahu, kan begitu. Nah makanya perlu kita terus belajar ini. Alhamdulillah kita hari ini ngaji bareng, dan insya Allah kapan-kapan lagi kita insya Allah ngaji bareng lagi. Amin. Siap ini ibu-ibu? Siap. Siap, insya Allah dengan senang hati ya. Nah kemudian pesan kita tentunya kepada ibu-ibu yang hari ini hadir di studio TVRI hari ini, bawalah ilmu ini ke lapangan. Nah, boleh jadi hari ini orang yang tidak hadir, mungkin nanti melihat menonton TVRI, mungkin juga luput karena kesibukannya, gitu ya, tidak sempat nonton TVRI. Ketika kita mengulas kajian ini, nah kita sampaikan kepada mereka. Orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hidayah, menyampaikan petunjuk, kata Rasulullah, khairul laka min khuburin na'am. Khairul lahu min khuburin na'am. Itu lebih baik bagi dia kita kasih tahu sama orang dengan pemberitahuan kita itu lurus keagamaannya, bagus jalan ibadahnya, maka kata Rasulullah Allah akan beri balasan dengan balasan lebih baik dari kendaraan terindah. Khumurin na'am, onta merah yang paling indah kan? Itu satu orang dapat, alhamdulillah. Boleh jadi ya ibu-ibu tidak mungkin seperti Ustaz Jarod penceramah kemana-mana, banyak orang dikasihnya petunjuk, tapi dengan satu orang ibu tunjuki lurus jalan beragamanya, lurus ibadahnya, bagus kehidupannya, itu lebih baik dari seekor onta merah. Kendaraan termahal dulu Bu. Kalau sekarang Lamborghini lah itu ya. Ibu punya Lamborghini kan? Oh sama dengan saya, belum punya rupanya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ke depan punya Lamborghini. Ya itu mungkin. Oke ya. Ustaz, berarti ibu-ibu harus kita dalami majelis ilmu. Kita yang butuh majelis ilmu, bukan majelis ilmu itu yang butuh dengan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu ini calon penghuni surga semuanya. Amin. 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 Masya Allah, tabarakallah. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum nanti kita insya Allah akan berdoa bersama ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, program ngaji bareng ini terus bisa diikuti di TVRI yang sama kita cintai, dan juga bisa insya Allah di live streaming ya Bu ya, di channel YouTube kita ada, kemudian di YouTube kita di TVRI Sumatera Utara juga bisa kita lihat acara ngaji bareng di TVRI, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nanti tutup dengan doa, alangkah baiknya sama-sama ibu kita dengarkan selantunan selawat yang akan disampaikan oleh penyanyi kita, yaitu Ikhlas Band Barakallah dari Mahir Zain. Ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI, Nyaman di hati. ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara ngaji bareng di TVRI, nyaman di hati. Nah alhamdulillah, topik kita tentang sikap dan keyakinan umat di bulan Safar. Tentunya dalam hidup ini sesuatu itu tergantung pada niatnya. Artinya Allah sesuai dengan prasangka hamba-hambanya kepada Allah. Karena di tengah-tengah masyarakat apalagi di zaman jahiliyah dahulu, bulan Safar ini dianggap sial dan hari-hari tertentu juga dianggap sial, padahal itu semua bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan kita. Maka Rasulullah SAW hadir sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai huda, petunjuk untuk kita semua agar kita berada di jalan yang benar, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, halo. Kalau saya bilang halo, ibu-ibu bilang hai. Kalau saya bilang hai, ibu-ibu bilang halo. Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Konsentrasi. Halo, hai, hai, halo. Halo, halo, hai. Berarti ibu nggak ngantuk. Nah, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dipimpin oleh Tuan Guru kita tundukkan pandangan kita tundukkan kepala kita hadirkan kekhusukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita.
Amin. Amin. Ibu tahu dosa yang paling besar apa? Iya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat, dosa besar, ninggali sholat, apalagi Bu, melawan sama suami. Ya. Ada yang 2 pekan ini nggak ada merepet sama suami, angkat tangannya. Dapat hadiah umroh bagi yang mampu, ada? Masya Allah, tak ada. Iya Bu ya, kita semua ini memiliki dosa, maka kita hadirkan kekhusyukan, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan minta waktu Ustadz untuk mengadakan tangan bermunajah kepada Allah taala. Yuk ikuti Bu. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kepada Tuan Guru kita persilahkan dengan segala hormat. Pada ibu-ibu, sebelumnya kita bermunajat, kita akan istighfar, menambah bait-bait istighfar yang tadi sudah kita awali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal afiyata alaina wa ala walidayna wa ala ahlina wa li'ibadikal hujjat waz-zuwari wal musafirin wal muqimin fi barika bahrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ampunkan ya Allah segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Amin. Dosa dan kesalahan anak cucu kami ya Allah. Kedua orang tua kami telah melihara kami ya Rabbal Alamin. Cucuran keringat mereka, letih mereka ya Allah, ganti dengan pahala dari sisimu ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, mungkin ada di antara kami ini yang orang tuanya telah kembali kepadamu ya Allah, telah masuk liang lahat ya Allah, telah berada dalam barzah ya Rahman. Lapangkan kubur dan barzah mereka ya Rahim. Berikan sinar surgamu kepada mereka ya Arhamar Rahimin. Amin. Angkat dan hindarkan mereka ya Allah
dari segala fitnah dan azab kubur. Ya mujibas sa'ilin, antal mustaka, antal musta'an, wa alaikal balagh, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rahman ya Rahim, banyak kebaikan yang telah berikan kepada kami ya Allah. Mungkin kurang rasa syukur kami ya Allah, sempurnakanlah ya Allah amal kami yang sedikit kepadamu ya Allah. Engkau terima dengan sebaik penerimaan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, banyak orang yang menyangka bulan Safar inilah bulan yang sial, bulan yang berisi keburukan-keburukan ya Allah. Tanamkan keyakinan kepada diri kami ya Allah, bahwa bulan Safar adalah salah satu bulanmu yang menyimpan berbagai kebaikan. Praktek Nabi-Mu telah mengajarkan kepada kami ya Allah, bahwa tidak ada keburukan-keburukan yang secara khusus Engkau berikan di bulan Safar ini ya Rabbal Alamin. Tuntun hati kami, tuntun ilmu kami, tuntun diri kami ya Allah, untuk tetap berada pada jalan hidayah, kebenaran sesuai dengan syariat yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui kalam Nabi-Mu, perbuatan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman ya Rahim, seandainya pun ada keburukan-keburukan yang Kau ciptakan, yang Kau turunkan pada bulan ini, hindarkan kami ya Allah. Hindarkan kami dari segala bala, dari segala bencana, dari segala perpecahan, dari segala permusuhan, dari segala keburukan yang mungkin Kau hadirkan dalam bulan Safar yang mulia ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, hindarkan pula keburukan-keburukan dari diri kami, dari anak cucu kami. Hindarkan mereka ya Allah dari perbuatan begal, dari tawuran, dari judi online, dari LGBT, dan perbuatan maksiat lainnya ya mujibas sa'ilin. Antal mustaka, antal musta'an, walaikal balagh, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah segala pengaduan kami, permohonan kami, munajat kami ya Allah. Dengan keikhlasan hati dan sebening hati kami mohon kepadamu ya Allah. Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami menyerahkan segala urusan kami ya Allah. Kabulkan segala doa dan pinta kami ya mujibas sairin. Mudahkan segala urusan kami ya Allah, urusan keluarga kami ya Allah, urusan anak cucu kami, jiran tetangga kami ya Allah. Baik urusan kami di dunia ini, terlebih ya Allah urusan kami di alam kubur, alam akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah Ustadz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada Ustadz, kepada ibu-ibu yang hadir, dan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah, waktu jua yang memisahkan kita. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya pembawa acara Ibnu Jarod Jauhari dan seluruh kerabat kerja dan sekaligus tuan guru kita, ustadz kita, mohon undur diri dari hadapan kita semua. Semoga kita berjumpa di episode berikutnya masih dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Mohon maaf lahir batin, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.